Hai guys, kembali lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang everything about bopeng. Bopengan. Hari ini kita akan bahas gimana cara nyembuhin bopeng dari yang paling murah, gratisan, sampai yang paling mahal. Dan apa sih penyebab bopeng? Tapi sebelum saya jelasin nih, ada baiknya kalian follow dulu Instagram saya, subscribe, dan jangan lupa komen nih. Bagusnya saya konten tentang apa lagi ya? Nah, apa itu bopeng? Jadi bopeng itu adalah bolong-bolong pada wajah ya. Bedakan pori-pori besar dengan bopeng. Bopeng itu beda dengan pori-pori besar. Kalau pori-pori besar itu cuma lobang-lobang saja. Tapi kalau bopeng itu seperti mati lampu ya sayang. Kalau bahasa Inggrisnya scar ya. Kalau di kedokteran itu kita ngomongnya scar ya. Jadi gompel. Jadi kalau misalnya kayak kayu kita pukul, gompel. Kalau misalnya meja kita tusuk-tusuk kayak gitu punya gompel. Itu yang namanya dengan bopeng ya. Jadi beda dengan pori-pori yang besar. Pori-pori yang besar, cara ngecilinnya kalian boleh nonton di video saya yang ini. Nah, bopeng itu ada banyak penyebabnya. Salah satunya adalah tangan yang geritilan. Jadi kalau misalnya kayak ada yang beruntusan nih, kayak gitu ya. Nah, itu nyebabin bopeng. Kayak gitu punya ya. Itu nyebabin bopeng ya. Dan kedua nih, ada jerawat dipencet sendiri ya. Dok, tapi kalau dokter yang pencet kok boleh dan nggak jadi bopeng? Karena sebenarnya memencet jerawat itu ada tekniknya. Dan ketika tekniknya tidak benar, kita tidak membuat satu lobang atau misalnya lobangnya tidak tepat, maka akan menimbulkan bekas jerawat permanen atau yang disebut dengan bopeng. Jadi sebenarnya beda banget kalau misalnya dikerjakan oleh yang ahli, maka jerawat itu tidak akan ada bekas, nggak akan ada bopengnya. Yang ketiga, datang ke tempat treatment yang salah. Nah, ini paling sering sebenarnya. Sering semua sih sebenarnya. Pakai tangan sering, mencet sendiri kan gemes ya. Kayak di rumah, aduh kesel jerawat aku nih mau ketemu dengan doi nih. Malu dipencet sendiri. Padahal sebenarnya itu akan ya selesain jerawatnya meskipun merah. Habis itu menimbulkan masalah baru bopeng. Nyembuhin jerawat jauh lebih mudah daripada nyembuhin bopeng. Bopeng itu kayak 5 kali pertemuan tuh belum tentu sembuh. Tapi kalau nyembuhin jerawat, ya 1 kali pertemuan itu bisa jadi sembuh. Ya, jadi lebih bagus sabar-sabar aja daripada kalian buat masalah yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Yang ketiga ini yang juga yang paling mengerikan karena banyak banget ceritanya kayak gini ya. Pasien jerawatan datang ke klinik abal-abal, ke salon yang ngerjain facial yang nggak tahu tekniknya bagaimana, atau ada juga oknum dokter yang sebenarnya kita dokter tuh nggak diajarin cara facial ya. Jadi caranya apa? Ditusukin itu jerawat. Ditusukin semuanya. Ini ada sih. Saya ngomongnya oknum lah, nggak semuanya ya. Tapi memang ada yang ngerjain seperti itu. Jadi facial jerawatnya, waduh banyak banget jerawatnya. Ini nggak bisa sembuh nih kalau nggak ditusukin. Wow, salah banget ya. Sebenarnya memang ada beberapa tipe jerawat yang nggak akan bisa sembuh kalau nggak dikeluarin di drainase nananya. Tapi saya pribadi itu kayak ketemu cuma 1% ya palingnya. Saya nggak sepakat dengan teknik seperti itu. Masih ada teknik-teknik lain yang menurut saya resikonya itu jauh lebih rendah daripada harus ditusuk-tusukin. Ya, jadi pakai teknik yang lain atau datanglah ke tempat yang lebih profesional. Jadi kayak misalnya klinik saya itu kita bayar profesional untuk ngajarin bagaimana cara facial yang benar. Cara pencet komedo yang benar. Dok, kalau pencet komedo itu nyebabin bopeng nggak? Enggak. Ya, dok kalau misalnya mencet komedonya itu pakai jarum dikeluarin kayak gitu, kalau yang ahli ngerjakan tidak menyebabkan bopeng dan saya jamin. Ya, banyak orang tua datang bilang, dok, anak saya jangan di facial dok, nanti wajahnya rusak. Enggak. Kalau facialnya benar, di tempat yang benar, justru akan benar, justru akan baik, dan justru akan lebih bagus. Nggak ada ceritanya sikat gigi, itu buat gigi kita tuh rusak atau gusi kita rusak. Kecuali salah cara sikat giginya. Salah ke dokter giginya. Kalau misalnya ke dokter giginya benar, cara sikat giginya benar, gigi kita tuh tambah putih, tambah bersih, ya tambah bagus. Tapi kalau misalnya sikatnya ngasal, ya gusi kita juga bisa berdarah, gigi kita juga jadinya tidak baik ya. Oke? Jadi pastikan ke tempat yang benar. Nggak ada cerita kalau berobat di Athena, itu keluar jerawat, ya mulus habis itu. Nggak ada yang namanya bopeng-bopeng. Itu yang paling saya senang. Itu goals-nya. Oke, sekarang bagaimana cara menyembuhkan bopeng dari yang paling murah? Yang paling murah itu dengan menggunakan krim. Tapi menurut saya itu tidak efektif ya. Karena apa? Sebenarnya krim ini yang digunakan adalah AHA. Jadi AHA seperti glycolic acid. Sebenarnya asam untuk ngikis bopengnya ya. Tapi ya karena harganya murah juga itu yang paling nggak efektif. Dan sekali lagi saya bilang ya, nyembuhin bopeng ini adalah yang tersulit. Sulit banget. Lebih sulit daripada nyembuhin jerawat. Jadi kalau bagi kalian yang jerawatan, lebih bagus kalian berobat di tempat yang benar dan sabar saja daripada jadi bopeng dan akhirnya lama, susah banget nyembuhinnya, ngabisin duit banyak. Oke, yang pertama tadi menggunakan krim, tapi ini nggak begitu efektif menurut saya. Jadi
Apalagi kalau misalnya skarnya berat, hanya ngandalin krim, impossible. Saya jujur aja, saya jual juga sih. Ini krim skar saya jual. Tapi menurut saya ya kayak impossible aja kalau nggak pakai treatment ya. Harus dikombinasi treatment. Jadi treatment plus dengan krim. Yang utama yang mana? Yang treatment ya. Oke, yang kedua, treatment yang paling murah, chemical peeling. Ini secara jurnal, ini memang ada seperti TCA, glycolic acid, ya beberapa asam yang bisa ngelupasin kulit. Itu bagus banget untuk scar ya. Secara teori dan secara penelitian. Tapi di mata saya, selama saya ngobatin pasien, nggak ada yang ngefek. Entahlah, di mata saya ngobatin pasien kayak 2 bulan, itu bukan itu yang bisa nyembuhin. 3 bulan, treatment yang ini nih bisa nyembuhin. Kalau chemical peeling mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi saya nggak pernah melakukan penelitian dan saya nggak pernah ketemu pasien yang sabar. Sampai 2-3 tahun saya peelingin terus mau diteliti kayak gitu punya. Nggak ada yang mau. Biasanya pasien 3 bulan kalau nggak sembuh ya pindah ke tempat yang lain. Jadi saya juga nggak pernah mau ambil resiko itu. Dan chemical peeling ini secara teori iya, tapi secara praktek saya nggak pernah ketemu yang di chemical peeling itu bisa bopengnya jadi bagus. Oke, yang ketiga, paling umum ini adalah meso. Jadi meso ini disuntik-suntik. Jadi kalau misalnya kalian temu dokter, oh itu di meso, disuntik. Bahasanya itu banyak ya. Kalau ada yang ngomongnya meso, ada yang ngomongnya dermashine, ada yang ngomongnya di derma roller. Jadi bahasanya sama. Intinya kalau meso tuh memasukkan cairan dengan jarum suntik. Tekniknya apa itu banyak banget. Bisa dengan roller, bisa dengan suntik. Nah suntiknya itu zatnya macam-macam. Ya ada yang nambahin kolagen, ada yang vitamin C. Nah, pada prinsipnya, dok, kayak gimana sih kita suntik? Apakah berarti ada dong obat untuk scar? Sebenarnya nggak ada. Ya, sejujurnya itu nggak ada. Apa yang disuntikkan ke sana, sebenarnya lebih ke nutrisi sih. Bagaimana cara kerjanya? Jadi kayak gini. Kalau misalnya ada komputer, atau TV deh, TV ya. TV kalian ini setengah rusak ya. Terus kalian komplain dengan bos kalian. Bos, ini TV aku rusak nih, tolong perbaikin nih. Bosnya bilang, nggak, nanti aja lah perbaikin. Kan masih bisa dipakai kan? Dia bilang. Lalu kepalangan saya rusakin lagi. Terus saya bilang, bos, rusak bos. Harus diperbaikin. Pada waktu diperbaikin, yang saya harapkan adalah permasalahan yang kemarin, yang sebelumnya, itu jadi ikutan sembuh. Jadi bisa jadi bagus lagi. Nah, pada waktu kita menyuntik wajah kita, ya, kita tuh melukai jaringan itu. Terus jaringan itu ngasih kode ke tubuh nih, ini dirusak loh, ayo kita perbaikin. Datanglah ke sana, seperti growth hormone, zat-zat penyembuhan datang ke sana. Nah, pada waktu dia menyembuhkan luka yang habis disuntik tadi, dia sekaligus menyembuhkan luka yang lama. Jadi remodeling kolagen, membentuk kolagen yang baru, dan pada waktu itulah diperlukan zat-zat tambahan yang di dalam suntikan tadi, supaya lebih cepat, lebih banyak, sehingga akhirnya bopengnya menyamar. Oke, nah itulah tekniknya sebenarnya. Alasannya kenapa disuntik bukan obatnya. Ada penelitian bahkan dry needle sekalipun. Jadi jarum suntik biasa pun itu akan membuat remodeling kolagen sehingga akan menutupin bopeng. Tapi jangan kalian coba di rumah karena segala sesuatu yang bentukan suntikan itu pasti ada efek sampingnya. Baik resiko infeksi, resiko banyak banget deh. Jadi pastikan kalian kerjakan di tempat klinik yang resmi. Karena saya ngeliat banyak banget salon yang di derma roller gitu sampai merah. Ada tuh yang di Malang, Raja Ratu Derma Roller yang nggak ditangkep-tangkep. Sampai berdarah-darah tuh, sampai dibuat kayak doll, mungkin doll 4 kali dia. Soalnya kemarin aku nonton doll 3 kan, ini mungkin doll 4 kali dia. Tapi di kayak gituin, dan itu sebenarnya infeksius banget. Darah itu adalah hal yang paling infeksius ya. Jadi hati-hati, itu bisa menyebabkan infeksius, dapat menyebabkan jerawat, malah nimbulin flek juga bisa. Salah satu efek sampingnya adalah HPI ya. Jadi pastikan dikerjakan oleh benar-benar dokter ya. Setahu saya yang pegang jarum itu dokter ya. Perawat itu pun cuma bantuin dokter cuma untuk nginfus, suntik-suntik yang biasa, tapi nggak ngerjain sampai ke wajah. Oke, itu meso ya. Kita lanjut lagi naik yang lebih tinggi. Yang tadi berapa tuh? Yang keempat ya. Yang keempat ini adalah dengan menggunakan darah atau kita sebutnya namanya PRP. Sebenarnya ini bisa sama ya. Jadi kalau meso ini kan bahannya dibeli. Kalau PRP ini menggunakan jarum suntik juga, tapi menggunakan darah kita sendiri. Jadi di darah kita sendiri sebenarnya ada growth factor-nya sendiri. Ya, jadi darah kita diambil, terus diolah. Ya banyak banget sih artis-artis yang menggunakan ini, hits banget ini. Dan ini lebih alami dan lebih low risk ya. Jadi lebih nggak ada risikonya. Kenapa? Karena kalau saya jelasin kayak gini ya. Tubuh kita ini super banget dikasih oleh Tuhan. Jadi kita ini bisa sembuh sendiri. Jadi kalau misalnya nih ada orang sakit demam dikasih paracetamol bisa sembuh. Sakit batuk dikasih obat batuk bisa sembuh. Sebenarnya kita nggak usah makan obat pun bisa sembuh. Jadi kalau misalnya kayak kita
nggak ke dokter, kita diam aja, bisa sembuh demamnya. Tapi lebih lama. Kenapa kok bisa sembuh, dok? Apakah di badan kita ini sudah pasti ada obatnya? Yes, sebenarnya di dalam badan kita ini ada growth factor, ada antibody yang sebenarnya bisa menyembuhkan penyakit kita sendiri. Tapi butuh waktu yang lebih panjang. Nah, kita ngambil yang dikasih Tuhan itu, terus kita suruh dia, kan kalau dalam tubuh kita ini bebas, dia kerjanya nggak bisa kita perintah, nggak kayak Inam, tolong ke mata, tolong ke telinga, tolong ke ginjal, nggak bisa ya. Jadi dia otomatis aja perbaikin badan kita yang mana yang rusak. Nah ini kita ambil si Inam tadi, terus kita masukkan ke wajah kita, lu perbaikin ini doang, udah, nggak usah kerjain yang lain, nggak usah lap-lap ginjal, nggak usah lap-lap hidung, nggak usah gosok-gosok jantung, nggak usah, perbaikin aja di wajah ini. Nah dengan seperti itu dia akan membentuk remodeling kolagen. Jadi ini yang saya anjurin dan ini yang paling murah dan ini ada hasilnya dan bukan hanya di Athena, di semua dunia. Eits, jangan salah, dok, saya sudah ngerjakan di tempat ini, saya sudah ngerjakan di salon ini, saya sudah ngerjakan di dokter ini, kok nggak ada hasilnya ya? Ini menurut saya pribadi ya, bukan saya muji diri saya pribadi ya. Setiap teknik itu akan menentukan keberhasilan. Jadi walaupun bahannya sama nih, sama-sama pakai darah nih, sama-sama pakai obat yang sama nih, hasilnya bisa berbeda karena kita mengandalkan skill. Jadi skill menyuntik, cara menyuntiknya, cara untuk mengangkat skarnya itu sangat pengaruh banget ke hasilnya. Jadi kalau misalnya kayak tim saya kerjakan 3 kali, 4 kali itu sudah ada hasilnya. Sedangkan kalau kalian kayak asal-asalan pergi ke salon, orang yang nggak ahli ngerjainnya 10 kali belum tentu sama dengan 3 kali dikerjakan di tempat saya. Ini bukan promosi tapi ini kenyataan. Seriously. Oke. Yang kelima, ini yang paling terakhir adalah dengan laser. Ya, laser ini, dok, katanya laser itu bisa nyembuhin bopeng. Sebenarnya sama aja. Jadi prinsip ketiga, meso, prinsipnya PRP, dan prinsipnya laser itu sama. Jadi laser ini juga ngelukain kulit, terus ngasih kode ke tubuh kita. Itu aku lukain tuh, tolong ya disembuhin. Pada waktu disembuhin, yang lama juga ikut sembuh. Persis sama kan dengan yang ketiga tadi kan. Cuma bedanya ini pakai alat yang lebih canggih dan kelihatannya lebih keren aja, semua seperti itu doang. Tapi enggak ngandelin apa-apa, jadi nggak dikasih obat. Kalau yang 2 ini kan dikasih ya. Ini kan ada growth factor dalam tubuh kita, ini ada obat yang disuntikkan ke dalam. Tapi kalau ini enggak. Ini kayak, ya tubuh kita aja suruh mikir sendiri pokoknya. Dan kita nggak suruh inem langsung taruh di situ. Jadi ya tiga-tiganya punya kelebihan kekurangan. Yang ini keren aja sih menurut saya. Bagi saya, dari 5-5-nya, yang paling recommended banget menurut saya nggak ada lawan itu adalah PRP. Kalau di tempat saya namanya Dermasion Rejuve. Kalau dikerjakan dengan yang tepat, teknik yang tepat, karena ngambil growth factor itu, darah itu nggak main-main loh. Kenapa saya bilang, dok, tapi yang di situ lebih mahal dok, situ lebih murah dok, yang itu lebih murah lagi dok, punya dokter mahal, nggak terjangkau di aku. Bedanya adalah teknik ngambil growth factor-nya. Semakin growth factor-nya yang diambil, semakin mahal, semakin intinya. Teknik nyuntikinnya itu sangat pengaruh banget. Jadi ujung-ujungnya kalau misalnya kalian di situ, misalnya, dok di sana dok murah banget dok, 500.000 misalnya. Kalau di tempat kalian saya kan 1 juta ya. Tapi kalian kerjakan di sana 10 kali, belum tentu ada hasil. Di tempat saya 1 kali, 2 kali sudah ada hasilnya. Kenapa? Karena teknik dan alatnya lebih baik. So, murah itu bukan landasan dasar sama treatment, tapi belum tentu hasilnya sama. Nah, itu dia guys. Capek juga ngomel terus. Jadi jangan lupa kalau kalian menghargai saya ngomel seperti ini, ngasih tahu kalian, jangan lupa kalian follow Instagram saya, TikTok saya, komen juga, subscribe ya. Thank you banget, sudah 3 juta subscriber. Thank you banget. Semangat dari kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye!